ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, sahabat jemaah Masjid Al-Hidayah Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah. Dan sedaya jajanipun ingkang tansah dilampahaken tansah hormati sedaya Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah Bawakan ingkang mugi tansah dinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ingkang ketiga dalam kesukaan monggo tansah kita menjalankan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saking sedaya nikmat kaluhuranipun kita maring karunia saged makempal manunggal wonten Masjid Al-Hidayah menika. Alhamdulillah, masjid pun anyar nggih, jamaahipun makmur, jamaahipun semangat anggenipun ibadah jadi sholat dan sahabat dan jadi sholat jamaah, semangat anggenipun ngaji derek taklim pengawasan kades ada yang meninggal menika. Alhamdulillah, sedaya mudah-mudahan nikmat dari kasunipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah kita syukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menika wajib hukumipun. Alhamdulillah, dari sifat Allah paling dasar, paling jamil Tuhan kita sedaya, panjenengan sedaya, masyarakat jamaah kaum muslimin wonten dusun Kawangan menika saged kagungan masjid ingkang masyaallah. Bisa saja finishing sekolah belum selesai, karena kita alhamdulillah sampai pun hilang. Sampai juga sholat alhamdulillah, pengawasan alhamdulillah. Ini mengakibatkan terjadi konstrukuri. Bulan terakhir berdiri mengatur berbanding. Jadi dari gratis alhamdulillah di tahun gratis di tahun sakit pun tidak akan terpenuhi
nasihat pilih kewajiban kita menawi Allah paling nikmat menawa mengenai bersyukuri nikmat masjid yang megah, masjid baru, masjid yang nyaman ini menuntut kita pemiliknya untuk mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat masjid ini? Yaitu dengan cara menjadi jamaah yang memakmurkan masjid ini. Selaku jamaah masjid mereka, dengan gadai masjid, dengan ayat mereka, gadai tugas kewajiban. Kita bagus, kita memakmurkan masjid mereka. Allah Subhanahu Wa Taala al-Jauh dari Al-Quran, Inna ya'budu masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku beriman kepada hari kemudian, hari akhir, kita wajib untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Ya, wajib untuk kita memakmurkan masjid-masjid yang kita miliki, sehingga jangan sampai masjid yang sudah sedemikian berupa kita bangun, sedemikian indah, sedemikian megah, ya, akan tetapi ternyata kurang maksimal. Kurang maksimal dalam memakmurkannya. Oleh karenanya, semoga tidak lain kita semua selalu jamaah Masjid Al-Hidayah memiliki kewajiban untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi tanda keimanan kita, tanda kita beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kita memiliki perhatian, kita memiliki semangat untuk memakmurkan masjid. Ini tanda keimanan kita kepada Allah. Kalau ternyata kita malas, ya, jangan sampai kita ini malas untuk pergi ke masjid. Ya, bukankah di antara golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada hari kiamat, yang pada hari tersebut tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua beriman tentunya bahwa kita nanti akan memasuki alam akhirat. Setelah kita mati, setelah kita hidup di dunia ini, kemudian mati, kemudian kita berpindah alam di alam kubur. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kuburan-kuburan kita masing-masing. Kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada suatu keadaan di mana kita sangat membutuhkan naungan. Ketika matahari didekatkan dengan kita sedekat-dekatnya, ya, ada yang keringatnya mencapai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai di betisnya, ada yang sampai keringatnya di perutnya, ada yang keringatnya sampai di lehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Pada hari itu hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mencekam,
Ya, fa'idza ja'at as-sakhah, dan ingatlah ketika telah datang as-sakhah, yaitu hari kiamat. Hari ketika yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika seorang berlari dari saudaranya sendiri. Yang di dunia ini kita bersaudara, punya adik, punya kakak. Ketika kakaknya sakit, kakaknya butuh bantuan, atau sebaliknya adiknya sakit, adiknya butuh bantuan, maka sang kakak langsung membantunya, langsung memberikan perhatian, memberikan pertolongan kepada adik tercintanya. Tapi tidak ketika di akhirat tadi. Apa yang akan terjadi di akhirat? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika seorang itu berlari dari saudaranya, meninggalkan saudaranya sendiri ketika di dunia, adiknya, kakaknya, ditinggalkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, pada hari ketika seorang anak meninggalkan ibu dan bapaknya. Ketika kita hidup di dunia ini, kita masih punya orang tua, punya ibu dan bapak. Ya, kita masih sangat perhatian kepada ibu bapak kita. Ibu bapak kita yang butuh bantuan langsung kita berikan Tuhan. Yang sedang sakit langsung kita angkat di rumah sakit, langsung kita berikan obat dan seterusnya. Perhatian seorang anak pada ibunya di dunia. Tapi tidak ketika di akhirat. Yang terjadi di akhirat adalah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Seorang anak akan meninggalkan ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, dan seorang suami akan meninggalkan anak dan istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri tidak peduli lagi dengan suami dan anaknya. Likulli minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu setiap kita sibuk, setiap kita hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri, lupa dengan orang tuanya, lupa dengan saudaranya, lupa dengan anak istrinya, dengan suami dan anak-anaknya. Inilah gambaran ketika nanti terjadi pada hari kiamat. Masing-masing kita akan sibuk, akan memperhatikan dirinya sendiri dan lupa pada yang lain. Alhamdulillah. Demikian pula di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di sana ada 7 golongan. Di antaranya ada 7 golongan sab'atun yudhilluhumullahu bi dhillihi la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan. Ya, 7 golongan ini bukan berarti maknanya pembatasan. Hanya 7 golongan ini saja, tidak. Ya, tidak. Di sana masih ada golongan yang lain. Namun dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi secara spesifik bahwa ada 7 golongan yang Allah akan naungi yauma la dhilla illa dhillu, pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pada hari kiamat. Kita di sini ketika hujan masih bisa bernaung di rumah kita masing-masing. Ketika panas masih bisa berteduh di rumah kita masing-masing. Di akhirat kita tidak ada yang punya rumah. Di akhirat kita tidak ada yang punya masjid. Tidak ada bangunan dari akhirat ini. Ya, namun di sana ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi mereka. Allah akan menaungi mereka ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya siapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara 7 golongan itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
masjid. Di antaranya adalah seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, senantiasa kangen, senantiasa ingin ke masjid. Ketika ada panggilan untuk melakukan sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka hatinya langsung bergegas, hatinya langsung ingat pada Allah, ingin segera menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin segera memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hati orang yang senantiasa terpaut dengan masjid. Ketika ada pengajian, maka ia semangat, ia antusias untuk segera mendatangi pengajian, mendatangi majelis ilmu tersebut. Ya, hatinya selalu terpaut dengan masjid, hatinya selalu rindu dengan masjid. Karena masjid adalah tempat terbaik di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi adalah masjid. Ya, maka pantas jika orang sholat, mereka kecintaan mereka adalah tempat yang mereka cintai adalah masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah mereka mereka berusaha untuk menjadi bagian dari 7 golongan tadi yang akan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat, yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kita menjadi orang-orang yang nantinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya kita bersemangat di dalam memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masjid kita, Masjid Al-Hidayah ini. Ya, Allah. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan, nasihat untuk kami pribadi dan untuk saudara jamaah kaum muslimin, saudara beliau jamaah Masjid Al-Hidayah. Mari kita perhatikan masjid kita. Di antara itu memakmurkan masjid itu ada dua macam. Memakmurkan masjid dalam arti kita memperhatikan fisik masjid ini dengan membangunnya. Ya, dengan membangun masjid, apa yang perlu kita sumbangkan, apa yang kita punya semampu kita, ya, apa yang bisa kita donasikan walaupun hanya sedikit, ya, mungkin punya uang 50.000, bulannya bisa dapat 100 semen. Mungkin punya uang 100.000, 1 juta dan seterusnya, 1 juta, lumayan bisa dapat pasir 1 ring bisa dan seterusnya. Ini termasuk memakmurkan masjid. Kita membangun fisik masjid ini termasuk memakmurkan masjid kata para ulama. Ya, ada namanya monggo, insya Allah masih buka donasi kita. Ya, masih buka donasi untuk menyempurnakan masjid kita ini secara jamaah yang memiliki keluasan rezeki, bisa menyisihkan bagian rezekinya untuk menyempurnakan masjid yang masya Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ya para panitia dan segenap jamaah untuk bisa menyelesaikan menyempurnakan pembangunan masjid Hidayah, Masjid Al-Hidayah. Ini yang pertama, yaitu memakmurkan masjid dan membangunnya. Ya, apa yang perlu kita bangun, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita renovasi misalnya, maka itu termasuk bagian dari memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah dengan cara menggunakan masjid tersebut untuk beribadah hanya kepada Allah.
Kita gunakan masjid kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin mengatur anjuran memiliki tugas dan kewajiban sebagai seorang muslim laki-laki sejati, ketika dipanggil Anda, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka Anda sedang dipanggil oleh Allah Taala. Mari kita sholat, mari kita ingat sama Allah. Hayya 'alal falah, mari kita menuju pada kemenangan. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju masjid, beribadah menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhi panggilan tersebut. Penuhi panggilan sholat Isya, penuhi panggilan sholat subuh, penuhi panggilan sholat duhur, penuhi panggilan sholat asar, sholat maghrib, sholat lima waktu. Hendaknya kita bisa menjaga dengan cara berjamaah, khususnya bagi orang jamaah. Sebagian ulama menjelaskan sholat berjamaah di masjid itu wajib bagi laki-laki. Wajib bagi sholat berjamaah. Ada sebuah kisah seorang sahabat yang beliau buta, nggak bisa lihat. Pernah beliau menemui Rasulullah SAW. Karena beliau buta, beliau ingin minta keringanan. Ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya seorang buta. Kalau saya masjid kesulitan, harus ada yang nuntun dulu. Ya, apakah boleh saya sholat di rumah? Ya, yang jawaban pertama kali Rasulullah membolehkan, ya bisa. Tapi ternyata ketika orang yang buta ini beranjak ingin meninggalkan Rasulullah, dipanggil orang tersebut, hal sami'an tidak, apakah kamu dengar ada? Iya, dengar Rasulullah. Oh, kalau dengar berarti datangilah, penuhilah panggilan Anda itu. Penuhilah, datangilah panggilan Anda tersebut karena Rasulullah SAW. Ini orang yang buta dari rahmatullah. Orang yang tidak bisa melihat masih diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hadir mengikuti sholat berjamaah. Masih diperintahkan oleh Nabi untuk bisa ikut sholat berjamaah. Makanya dulu zaman sahabat itu yang sakit, ya tapi masih dipapah ke masjid, ya untuk ikut sholat berjamaah. Ini semangat para sahabat di dalam memakmurkan masjid, semangat para sahabat di dalam mengikuti sholat berjamaah. Ya, dan sholat berjamaah syiar kita, syiar agama Islam dinampung dari sholat jamaah di antaranya. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, yang tahunan siar yang makanan adalah sholat Jumat, siar yang harian adalah sholat berjamaah. Kita akan memakai Islam kita yang indah, Islam kita yang sempurna. Persatuan Islam itu adalah sholat berjamaah. Islam menjadikan kita bersatu, tidak saling mencangkal, tidak saling menyerang, tidak saling bermusuhan. Kita sesama muslim bersatu di atas Islam. Kita sesama muslim saling menghormati, tidak menjatuhkan kehormatan yang lain. Al-muslimu akhul muslim karena seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Kita ini bersaudara, walaupun saya bukan saudara panjenengan, bukan kerabat dekat panjenengan, bukan saudara kandung panjenengan, tapi saya dan Anda bersaudara. Saudara yang diikat dengan keimanan, saudara yang diikat dengan keislaman. Inilah persaudaraan yang bisa kekal nanti sampai di akhir. Ya, yang harus kita jaga persatuannya, yang harus kita jaga persatuannya dengan cara kita menjaga sholat berjamaah di masjid ini, dengan cara memakmurkan masjid mengikuti majelis-majelis taklim, pengajian
disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri. Semoga ini merupakan pertanda akan masuk dalam kita yang sejati di dunia. Semoga berlanjut persaudaraan ini di akhirat kelak surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah. Maka memakmurkan masjid yang kedua adalah memakmurkan masjid ini dengan ibadah kepada Allah, dengan sholat berjamaah bagi laki-laki. Bahkan yang buta saja oleh Nabi tetap disuruh mendatangi sholat berjamaah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengancam, mengancam siapa yang di rumahku yang ketika ada sudah berkumandang sholat jamaah sudah ditegakkan, saya akan pergi ke rumah yang laki-laki yang tidak sholat di masjid. Bisa-bisa saya akan membakar rumah tersebut. Ancaman Nabi bagi kita yang masih malas sholat berjamaah, masih malas sholat subuh, masih malas sholat zuhur, masih malas sholat asar. Mari kita berusaha untuk menjaga sholat ini waktu berjamaah berjamaah. Kemuliaan seorang lelaki sejati adalah ketika dia bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau pemuda itu mereka berhasil menaklukkan banyak gunung Merapi dari Al-Quran, gunung Merbabu lagi, gunung Sidor, gunung Sumbing dan seterusnya. Hampir semua gunung di Indonesia sudah ditaklukkan. Tapi kenapa masjid di sampingnya enggak ditaklukkan? Kenapa masjid di sampingnya tidak dimakmurkan? Mana para pemuda kita? Mana para pemuda yang mampu mengadakan di masjid, yang akhirnya selalu berkau dengan masjid? Mana perjuangan para pemuda untuk Islam? Mana pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala? Hai pemuda, ini kalau sudah para pemuda ini berlebihan, berlebihan sedikit. Dengan seperti itu, ajak para pemuda kita untuk menghadiri masjid Allah Subhanahu wa taala. Bisa mereka akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Pemuda kita ini banyak terlalaikan dengan dunia. Pemuda kita habis waktunya dengan HP, habis waktunya untuk game, hanya tidak manfaat, tidak mendatangkan kebahagiaan, bahkan tidak mendatangkan pahala sama sekali untuk akhirat perkalian bertemu dengan Allah. Jangan biarkan anak-anak kita habis waktunya dengan HP, dengan internet, dengan sosial media. Ketika dipakai untuk Anda lebih asik dengan HP-nya. Jangan biarkan mereka. Nasihatnya anak-anak kita supaya ikut ingat pada Allah, supaya ikut menjaga sholat 5 waktu di masjid, supaya ikut sholat berjamaah, ikut pengajian dan seterusnya. Tugas kita sebagai orang tua tidak hanya sekedar memberi makan nafkah setiap hari saja. Tugas yang terbesar bagi seorang tua adalah ya ayyuhalladzina amanu qul anfusakum ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas terbesar kita. Harus kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka. Jangan biarkan anak-anak kita, jangan biarkan istri-istri kita habis waktunya untuk permainan dan sendal-sendal yang tidak bermanfaat. Maka bagi orang kita ajak anak-anak kita, para pemuda, para pemudi untuk ikut andil memperhatikan masjidnya, ikut sholat berjamaah, ikut pengajian, ikut TPA mengajar adik-adiknya, dan seterusnya. Alhamdulillah, Allah. Karena juga sekali lagi termasuk untuk kita memakmurkan masjid
bahwasanya masjid ini semuanya adalah lillah, milik Allah. Ingat, termasuk masjid kita, masjid Al-Hidayah yang sudah adalah milik Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-kali kita berdoa, jangan sekali-kali kita menyeru kepada selain Allah di dalam masjid-masjid tersebut. Jangan, karena yang kita seru, yang kita ibadahi, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ila sholat hanya untuk Allah. Kita sholat sedang menyembah Allah saja, tidak ada yang lain. Kita berdoa berdirinya, berdoa hanya kepada Allah. Maka jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah. Di samping kita berdoa kepada Allah, kita masih berdoa kepada selainnya. Ini musibah, musibah yang sangat besar. Ketika kita menyekutukan Allah di dalam ibadah, maka berdoa hanya kepada Allah semata. Allah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah. Mintalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah mengatakan supaya kita berdoa kepada Allah dan Allah akan mengijabahi doa kita. Allah tidak memerintahkan supaya kita tidak berdoa kepada selainnya. Tidak. Iya. Karena doa adalah ibadah. Doa ini termasuk ibadah, maka ibadah doa ini juga harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita mengintai Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta sama Allah. Kalau kamu minta pertolongan kepada Allah. Ya, tidak surah Al-Fatihah juga kita lakukan setiap sholat kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah hamba meminta pertolongan. Ya, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mencukupi usaha kita kecuali Allah. Tidak ada masalah yang bisa selesai kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah di masjid ini, di kampung ini. Allah memberikan nikmat, berbagai nikmat yang ada di masjid ini, di kampung kita ini. Ya, nikmat banyak, tidak terhitung nikmat Allah. Maka jangan kita menyekutukan Allah di dalam ibadah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keamanan pada diri kita. Alhamdulillah, dan dengan nikmat kemerdekaan negara kita merdeka sejak tahun 1945 sampai sekarang. Negara kita dalam keadaan aman sebesar, tidak ada penjajahan, tidak ada penindasan. Ini nikmat aman untuk kampung kita. Ya, tidak terjadi gunung meletus, tidak ada gempa bumi, tidak ada tsunami, dan seterusnya. Nikmat aman. Allah berikan anugerah makanan, panen hasil buah-buahan, pertanian, perkebunan kita, sayur-sayuran. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada kita ketika kita lapar, kita menjadi kenyang. Ya, maka konsekuensi dari nikmat itu, fal
ya'budu rabbana dari mengendalah kalian menyembah, kalian beribadah kepada pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ka'bah itu namanya Baitullah. Baitullah itu artinya rumah Allah. Ya, maka konsekuensi dari nikmat-nikmat tadi adalah kita diperintahkan oleh Allah supaya hanya menyembah Allah semata, beribadah kepada Allah semata, menjauhi kesyirikan, tidak berdoa kepada jin, tidak berdoa kepada nabi, tidak berdoa kepada wali, tidak berdoa kepada pohon dan seterusnya. Karena yang telah menciptakan alam semesta, menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, menghidupkan kita, mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Dia satu-satunya Tuhan kita, sesembahan kita yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang lain. Makanya nama la ilaha illallah maka la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya kepada Allah, jangan untuk kita mengamalkan masjid Allah ini adalah kita mentauhidkannya. Ya, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah di dalam semua ibadah kita. Dalam sholat kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah. Dalam puasa kita, dalam doa kita, isti'anah kita, istighatsah kita, tawakal kita, syukur kita, ikhlas kita, sabar kita, semua ibadah itu hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku dan peribadatanku, sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah-ibadah tersebut. Baru Allah telah kita mengamalkan masjid yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa tetap istiqomah menjadikan hamba-Nya yang senantiasa memakmurkan masjid, baik dari sisi materi ataupun secara maknawi, yaitu dengan kita memakmurkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menjauhi segala bentuk kesyirikan dan penyekutuan kepada selainnya. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka